Pola bilangan. Contoh pola. Nih, dalam kehidupan sehari-hari banyak hal berhubungan dengan pola bilangan. Misalnya pola penataan rumah, pola penataan kamar, pola penataan kursi dan stadion, atau pola yang sering kita gunakan di HP kita. Kayak ada pola Z, L, yang titik-titik yang ada 9 itu menggunakan pola matematika ya. Oleh karena itu, materi pola bilangan ini penting untuk kita pahami. Nah, ini contoh pola dalam kehidupan sehari-hari ini ya. Ada penomoran rumah, ada yang ini berbentuk geometri ya, bangun datar ya. Ini ada yang berbentuk pita, ada yang berbentuk titik. Ini adalah pola di kehidupan sehari. Next. Oke, masuk ke kegiatan 1, yaitu menentukan persamaan dari suatu barisan bilangan. Nah, dalam belajar matematika, kalian akan menemui banyak sekali pola. Setiap pola tersebut mempunyai karakteristik rumus masing-masing ya. Pola dapat berupa bentuk geometri atau relasi matematika. Nah, ini contoh bentuk pola yang disediakan dalam bentuk titik dan bangun datar. Ini yang dalam bentuk titik yang atas ya. Ini dimulai 1, titik yang ada 1 ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ini 7. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ya. 1, 7, 19. Ini akan kelihatan polanya ya. Ini bangun datar segitiga, segi 4, segi 5, segi 6. Ini terbentuk ada polanya. Segitiga berarti ada 3 garis, ini 4 garis, 5 garis, 6 garis dan seterusnya. Ini ya, pola. Dan dalam kehidupan sehari-hari pun sama. Ini ada bunga matahari. Ini lihat, ini akan berbentuk pola. Termasuk ini rumah siput. Ini buah pohon pinus ya. Ada pola ya, ada pola di sana. Bisa kalian amati sendiri. Biar lebih paham kita langsung ke contoh soal. Nah, contoh 1.1. Berikut ini bilangan yang berawal dari 0 yang dituliskan dalam pita berwarna merah dan putih seperti yang dituliskan pada gambar 1.4 berikut. Ujung putus-putus sebelah kanan menandakan pita diperpanjang dengan pola yang terbentuk. Pertanyaannya, tentukan warna pita pada bilangan 100 dan 1001. Wow, 100 dan 1001. Bagaimana caranya? Kita lihat polanya. Oke, ada sebuah bilangan berawal dari 0 yang dituliskan dalam pita berwarna merah putih. Artinya 0 merah, terus 1 putih, terus merah, putih, terus sampai ini. Tanda ini adalah artinya bisa diperpanjang sampai tak terbatas. Kita lihat polanya ketika 0 yang warna merah. Nah, ini pola barisan bilangan pada pita berwarna ini bergantian merah tersebut ya. Lihat, pita warna merah barisan bilangannya. Lihat 0, 2, 4, 6, 8, 10. Kalau yang warna putih 1, 3, 5, 7, 9. Kita bisa kelihatan polanya. Bahwa pita yang warna merah itu bilangan genap. Lihat 0, 2, 4, 6, 8, 10. Kalau yang putih bilangan ganjil 1, 3, 5, 7, 9. Nah, jadi kita bisa menyimpulkan bahwa 100 itu tentu warna pitanya adalah merah. Ini lihat merah. Kenapa merah? Karena 100 itu termasuk bilangan genap. Kalau 1001 warna pitanya kira-kira apa? Yaitu warna putih, karena 1001 itu termasuk bilangan ganjil. Jadi kita tak perlu mengurutkan pita ini sampai 100 atau 1001, cukup lihat polanya. Maka jawaban soal ini adalah warna pita bilangan 100 adalah merah karena 100 bilangan genap. Dan 1001 adalah putih karena 1001 adalah bilangan ganjil. Next. Oke, contoh soal lagi. Contoh 1.2. Nah, ini lebih lagi pitanya. Berikut ini strip dengan 3 warna merah, putih, biru.
3 warna seperti yang ditunjukkan pada gambar 1.5. Pita tersebut diperpanjang dengan pola yang berbentuk. Lihat, warnanya ada 3, dimulai dari angka 0, merah, putih, biru. Berarti 0, 1, 2, merah, putih, biru. Berarti 3 balik lagi ke merah, 4 putih, biru. Terusnya merah, putih, biru, merah, putih, biru. Nah, seseorang menyebutkan bilangan 2345. Dapatkah kalian menentukan warna bagian pita bilangan tersebut? Nah, kalau kita urutkan semua, pasti terlalu panjang pitanya. Namun, ada cara yang lebih efektif ya. Yang lebih baik kita bisa menjelaskan lebih efektif dengan melihat pola bilangannya. Lihat kita. Nah, kita amati. Ini 0, 1, 2, 3, terus dan seterusnya bergantian warna merah, putih, biru. Kita tuliskan, kalau kita simpulkan, lihat yang warna merah. Berarti 0, terus yang warna merah lihat 3, 6, 9, dan seterusnya. Yang putih mulai 1, 4, 7, dan seterusnya. Yang biru 2, 5, 8, dan seterusnya. Kalau lihat kita polanya, berarti 0, 3, 6. Berarti perbedaannya berapa? Polanya 3. 1, 4, 7 bedanya berapa? 3. Otomatis di sini berarti kalau 3 berarti di sini 9 ya. 9. Di sini berarti 12 dan seterusnya. Terus bertambah 3 kan? Nah, 0 ke 3 3 bedanya. Ke 6 3. Berarti di sini 9, di sini 12. Kayak ini pun sama, 1 ke 4 bedanya 3, 4 ke 7 3. Terus berarti di sini berapa? 10 bertambah 3 ya. Oke, kita sudah diamati nih bahwa polanya teratur selisihnya 3 semuanya. Nah, kemudian tadi kan udah diamati bahwa selisihnya 3. Kita lihat yang warna merah 036. Nah, di sini pada warna merah ya. Pada warna merah semua bilangannya habis dibagi 3. Artinya 036 dan seterusnya ini habis dibagi 3. Contoh saya ngambil yang 18. 18 kan dibagi 3 berapa? Bagi 3 6 kan? 6, ini 18. Nah, ini sisanya 0. Habis, artinya habis bagi 3, sisanya 0. Ya. Oke, itu yang merah. Sekarang bilangan yang ada di warna putih. 1, 4, 7, berarti isi 10, 13, 16, terus bertambah 3. Nah, yang warna putih, ini lihat, bisa lihat. Yang warna putih. Nah, yang warna putih itu semua bilangannya sisa 1 jika dibagi 3. Sisa 1 jika dibagi 3. Contoh yang 7 ya, 7 dibagi 3. Berapa yang mendekati 2? Berarti 2 kali 3 6. 6 dikurang 1. Nah, ini ada sisa 1. Jadi yang warna putih semua bilangannya ketika dibagi 3 sisanya 1. Oke. Selanjutnya pita yang warna biru. 2, 5, 8, berarti tambah 3, 11, 3, 14, 17, terus dan seterusnya 20 ya. Terus bertambah 3. Nah, yang warna biru, maka ketika dibagi 3, nah ini. Warna biru ketika dibagi 3, sisanya 2. Bersisa 2 jika dibagi 3. Contoh. Saya ngambil yang 17, misalkan 17 dibagi 3. Yang mendekati berapa? 5 kan? 5 kali 3, 15. Dikurang. Berarti 2. Nah, ini sisanya 2 ketika dibagi 3. Paham? Sekali lagi. Jadi yang warna merah ketika bilangannya dibagi 3, sisanya 0. Habis ya. Kalau putih, ketika dibagi 3, sisanya 1. Kalau yang biru, ketika dibagi 3, sisanya 2. Next. Nah, ini tadi ya pola yang tadi. Jadi ketika yang merah mah
Dibagi 3 sisanya 0. Kalau yang putih dibagi 3 sisanya adalah 1 ini. Kalau yang biru dibagi 3 sisanya 3. Soalnya kita cek hasil bagi yang tadi 2345 dibagi 3. Kira-kira sisa berapa? Oke. Kita hitung, kita kotret. 2345 dibagi berapa? 3. Yang mendekati berapa? 7 kan? 7 di sini 21. Oke. Dikurang berarti 3 kurang 1 2. Di sini 24. 24 bagi 3 8 kan? Berarti sini 28. 24 kan? Habis. 24 habis, maka turun 5. 5 bagi 3 yang mendekati berapa? 3. Berarti 1. 781 berarti 5 kurang 3 adalah 2. Nah ini sisa 2. Oke. Sisa 2. Jadi 2345 dibagi 3 adalah 781, atau tadi udah dikotret sisanya 2. Maka kita akan simpulkan sisa pembagiannya adalah 2, yaitu sama dengan sisa pola bilangan pita warna biru kan. Tadi yang sisa 2 itu apa ini? Yang biru. Maka kita simpulkan di sini bahwa pita pada urutan ke 2345 adalah berwarna biru. Kenapa? Karena bilangannya ketika dibagi 3 sisanya adalah 2 yang ini. Oke. Next. Contoh selanjutnya. Nah, pada peringatan kita baca, pada peringatan ulang tahun ke-64 toko baju Bintang memberikan diskon. Nah, ada diskon 50%, potongan harga ya, kepada 64 orang pembeli. Pada pukul 8 sudah ada 8 pembeli. Pukul 8:05 bertambah menjadi 16 orang. Pukul 8:10 bertambah lagi menjadi 24 pembeli. Jika pola seperti ini berlanjut terus, pada pukul berapa 64 pembeli akan masuk toko? Pukul berapa 64 pembeli nih? Kita ada polanya, lihat. Ini jumlah pembeli, kita bikin tabel. Ini pukul 8, mulainya pukul 8 kan? Pukul 8 tadi ada 8 pembeli, tulis 8. Pukul 8:05 ada 16 kan? Tulis 16. 8:10 bertambah menjadi 24. Terus udah, ini lihat. Ini ada pola di sini. Jam 8 ada 8 kan? 8 orang jumlah penambah pembelinya. Langsung 5 menit kemudian 16 otomatis bertambah 8. Ini polanya. Setiap 5 menit berarti bertambah 8. Paham nggak? Ya. 8, ini 8:05 16. Berarti bertambah 8 kan? 8:10 jadi 24 bertambah 8. 8. Pertanyaannya, pukul berapa ketika pembelinya 64 akan mengisi toko? Maka terus aja bertambah 8. 24 tambah 8 32. Tambah 8 40. Tambah 8 48. Tambah 8 56. Tambah 8 64. Nah, ini maka kita simpulkan bahwa pukul 8:35 ini pembeli akan memasuki toko. Nah, catatan. Kita lihat kan polanya bertambah 8, otomatis jumlah pembeli 64 pembeli itu jatuh pada pukul 8:35. Kenapa? Kita simpulkan bahwa setiap 5 menit sekali pengunjung yang datang adalah 8 orang. Itu. Next. Masih contoh soal. Nah, temukan 3 bilangan genap berurutan jumlahnya 60. Waduh. Ini harus kita cari polanya. Oke. Nah, langkah pertama, untuk memecahkan masalah di atas, kalian dapat menggunakan bantuan tabel untuk mendaftar jumlah 3 bilangan berurutan. Ya, kita bikin tabel kumpulan 1. Karena ini yang ditanyakan bilangan genap berurutan, berarti bilangan genap dimulai angka 2 kan? 2 tambah 4 tambah 6 berurutan kan? Bilangan genap sama dengan 12. Dari mana sih ini dimulai dari 2? Ini ada rumusnya, ada polanya, yaitu 2 itu dari 1 kali 2 berapa? 2. Terus kumpulan 2, 4 ditambah 6 tambah 8. Berurutan kan 18. Dimulai dari mana 4 itu? Berarti 2 kali 2, 4. Kumpulan 3, 6 tambah 8 tambah 10, 24. Dimulai dari 6 itu dapat dari 3 kali 2. Itu adalah
6 dimulainya. Kumpulan 4, 8 tambah 10 tambah 12, 30. Dimulai dari 8. Berarti dari mana? 4 kali 2 adalah 8. Kita gak mungkin terus mengumpulkan semua bilangan, maka kita cari polanya. Kita perhatikan pola yang terbentuk, yaitu 12, 18, 24, 30. Kalian bisa tentukan bahwa selisihnya dari 3 bilangan genap berurutan sebenarnya 6 kan? 12, ini kita lihat selisihnya. 12 ke 18 kan 6. Bedanya 6. Selisihnya 18 ke 24, 6. Jadi pola ininya adalah 6. Selisihnya. Polanya udah kelihatan nih. Bahwa 3 jumlah bilangan genap itu polanya 6. Sehingga kita bisa menuliskan menjadi, kan tadi bertambah 6 ya. 12 ke 18 bertambah 6. 18 tambah 6, 24. 24 tambah 6, 30. 30 tambah 6, 36. Tambah 6, 42. Tambah 6, 48. Tambah 6, 54. Tambah 6, 60. Nah, ini kan yang ditanyakan. Ternyata jumlah 60 itu ditentukan, lihat. Ada di pola keberapa kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ternyata ada di pola ke-9. Maka kita masukkan. Bilangan pertama dari kumpulan 3 bilangan genap itu adalah 9 dikali 2. Yang ini. Kan adanya di pola ke-9. Jadi 9 kali 2 berapa? 18. Maka jumlahkan 18 berurutan. Jumlah bilangan genap selanjutnya 20 tambah 22 adalah 60. Ternyata benar. Jadi jawabannya bilangan genap berurutan yang jumlahnya sama dengan 60 adalah 18, 20, dan 22. Oke. Kali lagi, lihat. Ini kan polanya udah ada nih. Ini bertambah 12. Kita menentukan angka 2, 4, 6 itu dari mana sih? Dari sini. Nih, kalau kumpulan 1 berarti mulai dari angka 1 kali 2, 2. Ini mulai dari sini. Kalau kumpulan 2 berarti 2 kali 2, 4. Terus kalau kumpulan 3, 3 kali 2, 6. Mulai dari ini, si jumlah 60 itu ternyata ada di pola ke-9. Maka dimulai dari angka 9 dikali 2. Berapa? 18. Maka urutkan 18, sudah 18, 20 tambah 22. 18 tambah 20, 38. 38 tambah 22 adalah 60. Maka jawabannya, bilangan genap berurutan yang jumlahnya sama dengan 60 adalah 18, 20, dan 22. Next. Nah, contoh saja. Kalau tentukan 3 bilangan ganjil. Nah, kalau ganjil bagaimana? Sama. Nah, alternatif penyelesaiannya. Langkah pertama kita buat tabel. Ya, tabel ini di sini harusnya tabel. Kumpulan bilangan ganjil berurutan. Oke. Nah, kumpulan 1 bilangan ganjil, ingat berarti dimulai dari 1 tambah 3 tambah 5 sama dengan 9. Nih, dimulai dari 1. Kenapa dari 1? Dari sini. Karena kumpulan 1 berarti 1 kali 2. Kalau bilangan ganjil dikurang 1. Bukan sama dengan 1 ya. 1 kali 2, 2 dikurang 1. Kumpulan 2 berarti dimulainya dari angka berapa? Jadi 2 kali 2 berapa? 4 dikurang 1, 3. Maka 3 di sini. 3 tambah 5 tambah 7. Terus kumpulan 3 berarti 3 kali 2 6. 6 dikurang 1 5. Itu dimulainya dari angka 5. 5 tambah 7 tambah 9 21. Terus kumpulan 4 dimulai dari angka 4 berarti ada 4 kali 2 8 dikurang 1 7. Ini maaf, ini harusnya ya 7 ya. Ini mohon maaf, ini harusnya 7. Nah, ini 7 ya, harusnya 7. Karena dimulai 4 kali 2 kan 8. Oke. Sudah kelihatan polanya nih. Perhatikan pola yang terbentuk. Berarti 9, 15, 21, 27. Kita tahu selisihnya berapa? Sama 6. 9 tambah 6, 15. 15 tambah 6, 21. 21 tambah 6, 27. Sehingga kita bisa melanjutkan 9, 15, 21, 27, 33, 39, 45. Ternyata jumlahnya kita tambahkan 9, 27 tambah 6, 33. Yang ini ya. 33 tambah 6, 39. Tambah 6, 45. Kita yang ditanyakan yang jumlahnya 45. Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ternyata yang jumlahnya 45 adalah pola ke-7. Maka kita bisa tentukan bilangan pertama di kumpulan 3 bilangannya itu adalah 7 kali 2 berapa? 14. 14 dikurang 1 adalah 13. Maka dimulai dari angka 13. Kita jumlahkan dengan bilangan ganjil berurutan. Kita urutkan ya.
13 tambah 15 tambah 17. Kan angka bilangan ganjil setegah 13 dan 15, 17. Jumlahkan. 13 tambah 25, 28 tambah 17 ada 45. Betul. Maka jawabannya adalah 3 bilangan ganjil berurutan adalah 13, 15, dan 17. Oke. Itu saja penjelasannya, silakan pahami. Nah, ini langsung kalian kerjakan. Nah, ini ya. 1. Temukan 3 bilangan genap berurutan yang jumlahnya sama dengan 50. 2. Tentukan bilangan genap berurutan yang jumlahnya sama dengan 150. 3. Tentukan 3 bilangan ganjil yang berurutan jumlahnya sama dengan 135. Oke, selamat mengerjakan. Semangat. Kalau ada yang ditanyakan silakan langsung diskusi di e-learning ya. Oke.